Hai anak-anak cerdas, jumpa lagi dengan Bu Nina, guru IPA dari SMP Negeri 12 Kota Bogor. Anak-anakku sekalian, kalian bisa lihat gambar di belakang sana? Ada beberapa anak yang sedang bermain panjat tebing. Jika kalian perhatikan, kalian akan menjumpai perbedaan bentuk wajah, bentuk rambut, warna kulit, postur tubuh, atau ciri lainnya di antara mereka. Mengapa demikian? Dan tahukah pula kalian mengapa fisik kita mirip dengan orang tua kita? Yuk, kita temukan jawabannya pada pembelajaran kita kali ini. Pewarisan sifat atau hereditas adalah proses penurunan sifat dari induk atau orang tua kepada anaknya. Oke, anak-anak, cakupan materi yang akan kita pelajari pada pewarisan sifat diantaranya adalah materi genetik, hukum Mendel, dan kelainan genetik. Anak-anak cerdas, masih ingat kan anak-anak tentang sel? Sel adalah bagian terkecil penyusun tubuh makhluk hidup. Nah, di dalam sel terdapat inti sel yang di dalamnya terdapat benang-benang kromatin yang berfungsi sebagai pembawa sifat keturunan. Benang-benang kromatin ini akan menembah dan membentuk kromosom. Nah, anak-anak, di dalam kromosom inilah terdapat materi genetik yang disebut gen. Gen inilah yang paling berperan dalam pewarisan sifat dari orang tua kepada anak-anaknya. Baik, anak-anak cerdas, kita lihat yuk. Ilmu tentang pewarisan sifat itu disebut genetika. Orang yang menemukan konsep genetika adalah Gregor Johann Mendel, sehingga beliau dijuluki sebagai bapak genetika. Mendel menggunakan kacang etnis sebagai objek penelitiannya dengan alasan yang pertama, bahwa kacang kapri memiliki ciri yang mudah dibedakan. Misalnya dibedakan dari bentuk polongnya, apakah bentuk batangnya, dan sebagainya. Yang kedua, kacang etis dapat melakukan penyerbukan sendiri. Yang ketiga, kacang etis mudah dilakukan penyerbukan silang. Yang keempat, kacang etis mempunyai daur hidup yang relatif pendek. Dan yang kelima, kacang etis menghasilkan keturunan dalam jumlah yang banyak. Sebelum mempelajari lebih mendalam tentang pewarisan sifat, ada beberapa istilah dalam ilmu genetika yang harus kalian pahami. Di antaranya, satu, parental. Biasanya diberi lambang P besar. Parental artinya induk atau orang tua. Yang kedua, filial atau keturunan. Ada dua macam keturunan yang harus kalian pahami, yaitu F1 artinya keturunan ke-1 atau disebut juga anak, F2 artinya keturunan kedua atau disebut juga cucu. Yang ketiga ada gen. Gen adalah faktor pembawa sifat keturunan. Dalam istilah genetika terdapat dua macam gen, yaitu gen dominan dan gen resesif. Perbedaannya adalah gen dominan yaitu gen yang menutupi atau yang menang. Biasanya ditulis dengan huruf kapital. Contohnya A besar, A besar. Nah, sementara gen resesif yaitu gen yang ditutupi atau kalah, biasanya ditulis dengan huruf kecil atau A kecil, A kecil. Yang keempat adalah genotip. Genotip adalah gabungan gen yang sifatnya tidak tampak dari luar, dilambangkan dengan gabungan huruf tertentu. Ada dua macam genotip, yaitu genotip homozigot dan genotip heterozigot. Genotip homozigot yaitu genotip yang dituliskan berupa gabungan huruf yang sama persis. Misalnya A besar, A kecil, dan lain-lain. Sementara genotip heterozigot dituliskan berupa gabungan huruf yang tidak sama. Misalnya A besar, A kecil, B besar, B kecil, dan seterusnya. Pada genotip homozigot, ada yang bersifat dominan, ada yang bersifat resesif. Nah, anak-anak cerdas, kita lihat yuk. Yang kelima adalah fenotip. Fenotip adalah sifat-sifat yang tampak atau terlihat dari luar.
biasanya dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Misalnya, warna kulit, warna rambut, bentuk wajah, dan lain-lain. Bagaimana anak-anak? Sudah paham? Yuk kita lanjutkan apa saja istilah-istilah dalam genetika yang harus kalian pahami. Yang keenam itu adalah alel, merupakan pasangan gen dalam kromosom yang sama. Yang ketujuh, hibrid adalah hasil persilangan antara dua individu yang mempunyai sifat beda. Dan yang kedelapan, hibridisasi, yaitu mengawinkan dua jenis makhluk hidup yang berbeda varietas dan memiliki sifat unggul. Yang berikutnya adalah gamet atau sel kelamin, yaitu ada sperma, sel kelamin jantan, dan ada sel telur dan sel kelamin betina. Oke, anak-anak cerdas, sekarang waktunya kuis. Nah, silahkan kalian tuliskan lambang gamet dari genotip, homozigot, dan heterozigot. Jangan lupa tuliskan jawabannya di kolom komentar YouTube ya. Nanti akan dinilai oleh guru kalian. Nah, anak-anakku, sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Terima kasih. Semangat sehat, belajar IPA gampang, asik, dan menyenangkan.